Baik, perkenalkan nama saya Izzah Skiratul Najwa, NIM D00236082 dari jadi saya akan menyampaikan laprak anatomi kardiorespirasi. Nah, yang pertama ada struktur faring. Nah, yang pertama saya akan menyampaikan tentang nasofaring. Jadi, nasofaring itu setinggi skelotopis FC1 sampai FC2. Lalu fungsinya itu respirasi. Nah, yang pertama itu ada cuanai, optek, lalu ada tonsilla faringea atau adenoid, lalu ada torus tubarius, ada torus levatorius, dan yang terakhir ada recessus pharyngeus. Dari gambar yang saya berikan, semuanya sudah terdapat tulisannya. Lalu selanjutnya, yang kedua ada orofaring. Nah, letak sklerotopis orofaring itu ada di FC2 sampai 3. Nah, orofaring ini berfungsi sebagai pencernaan. Lalu di orofaring ini ada isthmus falcium, ada arcus palatoglossus, ada arcus palatopharyngeus, dan ada fossa tonsillaris, yang terakhir ada tonsilla palatina. Nah, yang ketiga ada larofaring. Nah, larofaring ini setinggi skelotopis FC3 sampai FC5. Nah, dia itu ada fossa piriformis. Nah, fossa piriformis itu terletak di kanan dan kiri dari larofaring. Nah, dia itu berfungsi untuk menampung benda tajam yang tertelan. Sedangkan benda tumpul itu akan tertampung di vallecula epiglotika pada orofaring. Lalu ada aditus laringis. Aditus laringis itu adalah pintu masuk menuju laring, dan dia itu terletak di dinding anterior larofaring. Lalu untuk batasnya, kalau yang sebelah atas itu ada di tepi atas epiglotis, lalu yang bawah itu ada di esofagus, nah yang depan ada di laring, dan yang di belakang ada vertebrae cervicalis. Lalu selanjutnya ada struktur eksterna jantung. Untuk struktur eksterna jantung itu, setiap core itu dapat diidentifikasi adanya apex, basis, dan 3 fasies. Yaitu yang pertama ada fasies sternocostalis, ada fasies diafragma, dan yang terakhir ada fasies pulmonalis. Nah, untuk basisnya itu, dia itu mengarah ke bahu kanan, sedangkan apexnya itu, dia itu mengarah ke panggul kiri. Nah, untuk basis cordis itu terdiri dari atrium dextrum yang menghadap ke belakang ke arah craniolateral dextra. Yang terakhir ada apicordis, dan apicordis itu mengarah ke ventrocaudal sinistra. Lalu selanjutnya untuk yang sebelah kiri ini ada 4 ruangan jantung. Ada atrium dextrum, atrium sinistrum, ventriculus dextrum, dan ventriculus sinistrum. Dan maaf, kalau yang sebelah kiri ini tuh dari POV yang ventral, kalau yang sebelah kanan itu dari POV dorsal. Lalu jantung itu punya 3 fasies. Ada yang pertama ada fasies sternocostalis, itu tuh dibentuk oleh ventriculus dexter dan atrium dextrum. Nah, di antaranya itu terdapat sulcus anterioventricularis, dan sisi kirinya itu disusun sedikit oleh atricula sinistra. Lalu yang kedua ada fasies diafragma, itu dibentuk oleh ventriculus dexter dan sinister, dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior dan bersandar pada centrum tendineum diafragma. Lalu permukaan inferior atrium dextrum itu bermuara ke vena cava dan juga ikut membentuk fasies. Lalu yang terakhir ada fasies pulmonalis, itu dibentuk oleh ventriculus sinister yang membentuk impressio cardiaca pada fasies medialis pulmo sinistral, dan atrium dextrum untuk pulmo dextrum. Lalu ada auricula jantung. Nah, auricula jantung ini struktur pelengkap atrium yang menonjol, yaitu sisa atrium kanan jantung. Nah, di permukaan luar jantung itu ada sulcus tempat lewatnya pembuluh darah. Contohnya, sulcus coronarius itu tempat lewatnya arteri coronaria, dan sulcus interventricularis anterior itu tempat lewatnya arteri atau vena interventricularis anterior. Nah, ini tuh untuk basis cordis yang posterior. Untuk yang bawah itu ada fasies diafragma dari
posisi ventral-anterior. Selanjutnya, ini tuh tempat melekatnya miokardium. Ini tuh sebagai kerangka kor. Jadi tempat pelekatan puspis atau katup jantung dan isolator impuls antara atrium dan ventrikel. Nah, terdiri atas annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan vas membranaceum septum interventricular, interoarterial, dan atrioventrikuler. Lalu selanjutnya ada struktur interna jantung. Struktur interna jantung. Langsung yang pertama ada atrium dexter. Nah, jadi dia tuh punya bagian halus yang namanya sinus venarum cavarum dan bagian kasar musculus pectinati atau auricula dextra. Nah, bagian halus dan kasar itu dipisahkan oleh crista terminalis, itu yang dalam, dan yang luar itu sulcus terminalis. Nah, di sini juga ada fossa ovalis dan limbus fossa ovalis. Obliterasi foramen oval yang berada di septum interradial. Lalu selanjutnya ada ostium dextra yang menghubungkan dengan ventriculus dexter. Lalu ada ostium sinus coronaris, itu ada valvula Trebesi, dan ada ostium vena cava inferior, valvula Eustachi. Nah, selanjutnya. Dan ostium dexter ini dimuarai oleh vena cava superior, ostium vena cava superior, terus ada vena cava inferior, ostium vena cava inferior, lalu ada sinus coronarius, ostium sinus coronarius, dan yang terakhir vena cordis minime, foramina venarum minimorum. Lalu selanjutnya ada atrium sinister. Atrium sinister ini terdiri dari sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Lalu ada ostium trivena sinistrum yang menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Lalu ada fossa ovalis dan valvular foraminis oval. Nah, dimuarai oleh dua vena pulmonalis dextra, ada satu buah vena pulmonalis sinistra superior, lalu ada satu buah vena pulmonalis sinistra inferior. Nah, selanjutnya ada ventriculus dexter. Nah, ventriculus dexter itu ada suatu ruangan dengan permukaan kasar dan rigi-rigi yang menonjol. Itu namanya trabecula carnae. Ada 3 jenis trabecula carnae, ada subpapillaris, ada trabecula septomarginalis, dan ada rigi biasa yang menonjol di permukaan dalam. Lalu ada septum interventricular, itu adalah sekat antara ventrikel kanan dan kiri. Ada ostium truncipulmonalis yang menghubungkan dengan pulmonalis yang dibatasi oleh valva truncipulmonalis. Nah, fungsinya itu untuk memompa darah ke paru. Lalu ada ventriculus sinister. Ventriculus sinister itu dia tuh membentuk apicordis, terus ada miokardium lebih tebal dibanding ruang yang lain, lalu ada ventriculum aorta, itu bagian ventriculus sinister yang mendekati aorta, selanjutnya ada ostium aorta yang menghubungkan dengan aorta, lalu ada muscle papillaris, terdapat chorda tendineae. Nah, ini fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada mekanika katup jantung. Untuk mekanika katup jantung, jadi jantung itu punya 4 katup, ada katup aorta, mitral, pulmonal, dan bikuspid. Nah, keempat katup itu dia tuh membuka dan menutup untuk membantu memindahkan darah dari satu area ke area lain. Dan 2 katup itu, yaitu mitral dan bikuspid, itu mengalirkan darah dari bilik atas jantung, dari atrium ke bilik jantung bagian bawah, ke ventrikel. Lalu 2 katup lainnya, yaitu katup aorta dan pulmonal, itu mengalirkan darah ke paru-paru dan seluruh tubuh melalui ventrikel. Dan ketika katup jantung itu membuka dan
untuk mereka menghasilkan suara yang kita kenal sebagai detak jantung kita. Nah, di sini ada katup vitral, katup aorta, pulmonalis, dan tricuspid. Lalu untuk sirkulasi jantung itu yang pertama darah kembali ke tubuh ke atrium kanan, lalu darah ini telah kehabisan oksigen ketika oksigen dikirim ke jaringan tubuh sehingga darah mencari lebih banyak oksigen untuk menjaga proses tetap berjalan. Nah, atrium kanan yang sekarang penuh dengan darah yang kekurangan oksigen itu memompa darah melalui katup tricuspid ke dalam ventrikel kanan. Kemudian ventrikel kanan itu berkontraksi untuk memompa darah melalui katup pulmonal ke dalam arteri pulmonalis. Lalu arteri pulmonalis itu membawa darah dari jantung ke paru-paru di mana darah menerima oksigen yang kita hirup. Dan itu menjadi darah yang kaya akan oksigen. Lalu pada saat yang sama, proses darah kaya di oksigen kembali ke paru-paru melalui atrium kiri. Lalu atrium kiri memindahkan darah melalui katup mitral ke ventrikel kiri. Lalu ventrikel kiri pun kontraksi dan ia itu menggerakkan darah melalui katup aorta ke dalam aorta. Lalu aorta kemudian memasok darah ke seluruh tubuh. Jadi tugas katup itu mengalirkan darah melalui jantung. Selanjutnya ada diafragma. Diafragma itu pembatas kavitas thoracis dan kavitas abdominis. Nah, diafragma itu ada dua bagian, ada pars muscularis, di pars muscularis itu ada pars ternalis costalis dan lumbalis. Lalu yang kedua ada centrum tendineum central. Nah, centrum tendineum itu ada hiatus arcoticus setinggi FTH 12 dan dilalui oleh aorta, ductus thoraticus, vena azygos, dan hemiazygos. Lalu ada hiatus esophagus itu setinggi FTH 10 dilalui oleh esophagus, nervi vagi, dan vesika sinistra. Lalu ada foramen vena cava morgagni itu setinggi FTH 8 dilalui oleh vena cava inferior, nervus perinicus dexter, dan vasa lymphatica. Lalu yang terakhir ada trigonum sternocosteo, itu dilalui oleh arteri vena epigastриca superior dan vasa lymphatica. Lalu ada neurovaskularisasi diafragma. Nah, yang pertama ada arteri perenica inferior, terus ada arteri perenica superior, ada arteri perikardioprenica, terus ada arteri musculoprenica. Nah, yang terakhir ada drainase vena, itu paralel dengan arterinya. Nah, untuk inervasinya itu ada nervus perenicus. Selanjutnya ada mediastinum. Mediastinum itu ruang dalam kavitas thoracis di antara kedua kavitas velluaralis. Nah, itu sebuah bidang transversus yang membentang dari annulus ternalis. Nah, annulus itu pertemuan antara manubrium dan corpus terni sampai ke diskus intervertebralis antara FTH 4 dan 5 membagi menjadi mediastinum. Jadi mediastinum itu ada dua, mediastinum superius dan mediastinum inferius. Terus mediastinum superius itu yang sebelah kiri. Itu membentang dari apertura superior thorax sampai ke transverse thoracic plane. Nah, yang pertama itu ada thymus, yang kedua ada trachea, terus ada esophagus, ada arcus aorta dengan 3 cabang besarnya, ada vena brachiocephalica dextra dan sinistra, lalu ada vena intercostalis superior sinistra, ada vena cava superior, ada nervus vagus, ada nervus laryngeus recurrens, dan ada nervi perinechi, ada ductus thoracicus, dan ada nervi kecil lainnya. Lalu yang mediastinum inferior itu ada mediastinum inferior anterior, ada mediastinum inferior sampai media, ada mediastinum inferior sampai posterior. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nggak habis aja?